Ryo tersenyum tipis, lalu mencabut pedang Murasame yang memantulkan kilau dingin. Dalam sekejap, bilah itu menyelimuti dirinya dengan aura es. Ia melangkah maju, menebas dan menangkis tombak serta pedang yang datang bertubi-tubi, lalu menerobos ke tengah barisan musuh. Gerakannya begitu cepat hingga pasukan independen yang berjumlah 900 orang hanya bisa menatap dengan keterkejutan. Penyihir yang menyerang langsung dengan pedang adalah pemandangan yang nyaris mustahil, terlebih setelah ia baru saja melepaskan sihir skala besar. Namun, jelas bukan karena kehabisan sihir. Dengan langkah ringan seperti menari, Ryo terus menebas. Setiap ayunannya akurat dan efisien, membuat prajurit-prajurit elit itu tumbang satu persatu. Di sela gerakan cepatnya, ia melafalkan mantra. Icicle Lance 64. Tombak es muncul berlapis, menghantam rahang lawan dalam jarak dekat dengan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka tak sadarkan diri. Ia tidak membunuh, hanya melumpuhkan. Begitu satu prajurit jatuh, tubuh mereka segera diselimuti es dingin. Icicle Coffin. Satu persatu, lawan yang tumbang dikurung dalam peti es transparan, menjadi saksi bisu kekuatan sang penyihir air. Ryo tidak menggunakan sihir pembekuan luas seperti permafrost untuk menghabisi sekaligus, melainkan menundukkan musuh satu persatu dengan tangan sendiri. Ia sengaja melakukannya untuk menunjukkan kekuatan yang terkendali, kekuatan yang bisa menghancurkan namun memilih untuk menahan diri. Dalam proses itu, Faust dan pasukan Kaisar Api tidak dapat menyerang dengan efektif karena pasukan independen terus bergerak di antara mereka dan Ryo. Semua itu telah diperhitungkan. Ia menjadikan pasukan musuh sebagai perisai hidup, strategi yang menyerupai taktik serangan paralel pasukan sekutu. Gerakannya terlihat liar dan mencolok, namun di baliknya ada perhitungan yang presisi. Ia memanfaatkan kekacauan untuk mengisolasi Faust, menekan bawahannya, dan mengontrol medan dengan ketenangan penuh. Meski tampak memprovokasi dengan kata-kata, Ryo sebenarnya menghormati kekuatan lawannya. Ia tahu risiko dari menghadapi ribuan prajurit seorang diri. Kemenangan memang mungkin, tapi nyawanya tetap dipertaruhkan. Namun dorongan dalam dirinya, naluri untuk menantang kekuatan besar, menyala lebih kuat daripada rasa takut. Itu bukan sekadar keberanian, tapi esensi sejatinya. Hanya 3 menit yang dibutuhkan untuk menundukkan 900 prajurit elit. Hening meliputi medan. Para bawahan Kaisar Api terdiam, menyadari skala kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Faust sendiri kehilangan senyumnya, memahami bahwa perbedaan kemampuan mereka bukan sekadar sihir, melainkan penguasaan total atas pertempuran. Ryo menatap mereka dengan tenang. Ia berdiri di antara ratusan peti es, napasnya teratur, aura dingin mengalir di sekitarnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai petualang kerajaan dan menyatakan bahwa inilah wujud sejati kekuatan kerajaan yang mereka lawan. Ia memerintahkan mereka untuk membawa pesan kepada para pemimpin aliansi agar menghentikan perang sebelum terlambat. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa seluruh wilayah mereka akan berakhir seperti medan ini. Ryo sengaja menahan diri dari membunuh, menjaga 1000 prajurit itu tetap hidup agar rasa takut mereka menyebar. Dari mereka mungkin akan lahir para komandan, bahkan pemimpin negara, yang akan mengingat hari ini dan berpikir 2 kali sebelum mengangkat senjata melawan kerajaan. Ia tidak melakukannya karena belas kasih, melainkan karena visi yang lebih besar, mencegah perang di masa depan. Meskipun ia tak suka menonjol, Ryo menyadari bahwa ketenarannya kini tidak bisa dihindari. Karena itu, ia memilih menggunakannya sepenuhnya sebagai alat diplomasi. Kekuatannya menjadi pesan, pertunjukan kekuasaan untuk menciptakan keseimbangan. Ia tahu bahwa perang dan diplomasi adalah 2 sisi dari satu mata uang. Satu membawa kehancuran, yang lain membuka jalan damai. Ia menatap jauh ke dalam dinding es yang menutup area lain dari medan pertempuran. Di sana, Abel bertarung melawan Kaisar Api. Pertarungan mereka bukan lagi antara manusia biasa, tetapi 2 kekuatan yang telah mencapai puncak keahlian. Ryo menatapnya dalam diam, menyadari bahwa bahkan dirinya yang disebut penyihir pun mampu sejauh ini dengan pedang. Maka ia tahu, jika seorang ahli pedang sejati bergerak, dunia akan berguncang lebih dahsyat lagi. Di saat Ryo sedang bertarung,
Scene pun kini bergeser lebih dulu menuju ke dalam sudut pandang dari King Abel. Pertempuran antara Abel dan Kaisar Api dimulai dengan ledakan kekuatan sejak awal. Tanpa ragu, Flamdiphrod, sang Kaisar Api, langsung melepaskan kemampuan pedang sihirnya, Moralta. Begitu kekuatan pedang itu dilepaskan, bilahnya dapat menembus pertahanan apapun, menjadikannya senjata yang menakutkan. Namun, dalam keadaan menerima serangan, pedang itu justru mengeras seperti pedang biasa, seolah memiliki kesadaran sendiri. Abel menyadari betapa merepotkannya pedang itu, terlebih karena pedang sihirnya sendiri belum sepenuhnya mengakuinya sebagai tuan. Pedang merah yang digenggam Abel adalah senjata misterius yang diambilnya dari ruang harta kerajaan tanpa tahu asal-usulnya. Ia belum diakui oleh pedang itu, dan karena itu tak bisa melepaskan kemampuannya. Sementara di hadapannya berdiri Flamdiphrod, pahlawan perang besar yang pernah menjatuhkan 1000 musuh, kini memegang Moralta dalam kondisi penuh tenaga. Situasi itu seharusnya mustahil dimenangkan. Namun Abel tidak menyerah. Ini adalah pertarungan keempat mereka. Ia sudah kalah, menang, dan bertahan imbang dalam 3 pertempuran sebelumnya. Kini ia datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk menantang batas dirinya sendiri. Kaisar Api menyerang dengan kecepatan luar biasa. Abel menangkis, tapi dia tahu jika bertahan seperti biasa, bilah Moralta akan menembus pertahanannya. Maka dia menunggu serangan itu mendekat lebih jauh dari biasanya. Menangkisnya pada jarak yang sangat dekat, tepat di depan tubuhnya. Pedang nyaris menyentuh kulit. Itulah satu-satunya cara untuk menahan serangan Moralta yang termaterialisasi tepat sebelum menghantam tubuhnya. Kaisar Api menyadari apa yang dilakukan Abel dan merasa terkejut sekaligus kagum. Menghadapi serangan sedekat itu menuntut keberanian yang hampir di luar nalar, karena tubuh manusia secara naluriah menolak mendekatkan diri pada bahaya sebesar itu. Namun Abel memaksakan dirinya dengan ketenangan mutlak, melawan naluri sendiri demi logika bertahan hidup. Serangan-serangan Kaisar Api kemudian datang tanpa henti. Setiap tebasan diarahkan dengan presisi mematikan. Namun Abel tetap bertahan, menangkis serangan itu dari jarak yang mustahil. Setiap gerakannya presisi, dingin, dan berani. Jika salah satu tangkisan meleset sedikit saja, kematian akan datang seketika. Kaisar Api tidak mengerti bagaimana lawannya bisa terus menahan tekanan itu. Abel menjawab dengan tenang bahwa ia telah mengetahui bentuk ketakutan tertinggi, the ultimate fear. Dibandingkan rasa ngeri ketika seekor Griffon turun di depan mata, pertarungan ini tidak berarti apa-apa. Kata-kata itu membuat Kaisar Api terpaku, tak yakin apakah itu kiasan atau pengalaman nyata. Namun di saat kebingungan itu muncul, dia menyadari perubahan pada Abel. Gerakannya semakin halus, semakin efisien, seolah tubuhnya menemukan bentuk baru pertahanan yang belum pernah ada sebelumnya. Pertahanan Abel berevolusi. Dari refleks yang tertanam oleh latihan bertahun-tahun, kini berubah menjadi insting yang lebih dalam, lebih tajam. Ia menyesuaikan jarak, kecepatan, dan sudut setiap serangan lawan tanpa berpikir. Tubuhnya bergerak sendiri, bukan karena naluri biasa, tapi karena penyempurnaan teknik yang lahir di medan hidup dan mati. Usaha bertahun-tahun yang ia tanam sejak kecil kini berbuah di momen paling berbahaya dalam hidupnya. Pertahanannya menjadi begitu efisien hingga membuka celah untuk menyerang balik. Saat serangan Kaisar Api sedikit goyah oleh ketakutan yang mulai muncul, Abel memanfaatkan momen itu. Dalam satu gerakan cepat, ia mengubah sudut pedangnya, mengalirkan serangan Moralta dan melangkah maju. Tebasan berikutnya menghantam lengan kanan Kaisar Api, menebasnya bersama pedang sihir yang dipegangnya. Flam mendesis, menahan rasa sakit, lalu menarik pisau pendek dengan tangan kirinya. Namun Abel sudah mengantisipasi itu. Dalam satu gerakan cepat, ia menangkisnya dan menodongkan pedang ke leher lawannya. Kaisar Api, dengan napas berat dan mata masih menyala penuh kebanggaan, memerintahkannya untuk menghabisinya. Namun Abel hanya berdiri diam, menahan napas di tengah rasa lelah yang menekan seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa jika Kaisar Api mati, seluruh pasukan independen akan kehilangan kendali dan pertempuran di sisi Rio bisa berubah menjadi bencana. Komandan tidak boleh mati di tengah pertempuran. Karena itu, Abel menahan diri. Ia memerintahkan Flam untuk tetap hidup, karena di luar sana, Rio masih menghadapi Faust dan para penyihir musuh.
Kali ini cerita kembali bergeser ke Rio lagi. Pertempuran di balik dinding es berlangsung dalam ketegangan yang menyesakan. Di sisi lain penghalang beku itu, kelompok pasukan independen hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Kilatan cahaya dan ledakan energi beradu di udara, memantulkan bayangan dua penyihir besar yang saling menekan di tengah pusaran sihir. Sebagian dari mereka berbisik panik, sebagian lain hanya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata. Beberapa memanggil nama Kaisar Api yang telah jatuh di luar dinding es, namun satu suara tenang menembus hiruk-pikuk itu. Faust Vanini, pria berjubah abu-abu, melangkah ke depan dengan tatapan dingin. Ia menatap dinding es tanpa goyah dan menyatakan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, pertempuran mereka dengan penyihir air tetap harus diselesaikan. Tidak ada alasan untuk mundur. Rio berdiri berhadapan dengannya dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar adu kekuatan. Ini adalah pembalasan terhadap penderitaan murid-muridnya dan peringatan bagi 1000 pasukan yang menyaksikan dari dalam peti es. Mereka harus mengerti bahwa berperang melawan kerajaan adalah kesalahan fatal. Di antara para penyihir yang tersisa, seorang wanita maju selangkah. Rambut coklatnya diikat ekor kuda, matanya tajam menatap ke depan. Ia adalah Amelia, penyihir angin yang pernah memanggil hujan peluru dalam pertempuran pertama. Tekadnya bulat, tanpa gentar ia menyatakan akan bertarung. Seorang wanita berambut merah kecil di sampingnya, Nilde, menatapnya cemas. Ia tahu kemampuan Amelia terbatas dan serangan sebelumnya tidak memberi hasil apapun. Namun Amelia tetap menatap lurus, menolak keraguan, dan memutuskan untuk menggunakan sihir tertingginya, sihir yang bahkan dilarang untuk diucapkan. Sihir itu disebut Tempest, badai legendaris yang hanya ada dalam teori dan tak pernah berhasil dilepaskan. Siapapun yang mencoba melakukannya akan mati karena jantungnya hancur akibat tekanan sihir yang melampaui batas manusia. Rio memahami risikonya. Ia tahu perempuan itu akan mengorbankan nyawanya, namun justru itulah yang diinginkan Faust. Sang alkemis menarik batu sihir berwarna hijau dari sakunya, melemparkannya pada Amelia, dan memintanya menggunakan batu itu sebagai sumber kekuatan tambahan. Batu itu menyimpan kekuatan sihir setara satu manusia penuh, hasil alkimia tingkat tinggi yang sangat sulit diwujudkan. Rio menatapnya tajam. Ia akhirnya memahami alasan mengapa Faust tidak pernah kehabisan kekuatan sejak awal. Di balik jubahnya tersembunyi banyak batu sihir seperti itu. Sebagian kecil, sebagian besar, semuanya diisi penuh dengan energi. Ia mengakui kehebatan sang alkemis, tetapi itu tidak menghapus dosa yang telah dibuatnya. Dengan ketenangan yang dingin, Rio menyatakan niatnya untuk menghancurkan semuanya tanpa sisa. Amelia mulai melantunkan mantra panjang. Udara di sekelilingnya bergetar hebat. Serpihan sihir berwarna hijau berputar membentuk pusaran. 6 penyihir lain bersiap di sekelilingnya, membentuk lingkar pelindung. Mereka tahu menyerang penyihir air di depan mereka hanya akan membawa kehancuran. Maka mereka berdiri diam, memilih menunggu. Rio memberikan peringatan. Selama mereka tidak bergerak, ia tidak akan menyerang. Namun jika satu serangan saja diarahkan padanya, ia akan membalas tanpa ampun. Dan Amelia yang sedang melantunkan mantra akan menjadi korban pertama. Keenam penyihir itu saling berpandangan, lalu Nilde mengangguk. Tanda mereka menerima kesepakatan tanpa kata. Udara menegang. 2 penyihir besar berdiri berhadapan di tengah puing es yang retak, dikelilingi pusaran sihir. Pertarungan kedua antara Rio dan Faust pun dimulai. Batu-batu sihir melayang di udara, berputar dalam pola teratur di sekitar Faust. Dari tangan Rio, kabut halus turun seperti hujan, menetralkan sebagian energi musuh. Ledakan cahaya anihilasi terjadi di antara keduanya, menyilaukan mata siapapun yang melihat. Rio menyerang lebih dulu dengan hujan tombak es yang muncul dari langit, menyerbu Faust dari segala arah. Lapisan batu tebal muncul melindungi tubuh sang alkemis, namun tombak-tombak itu berbelok secara tak terduga, menembus celah pertahanan, seolah memiliki kesadaran sendiri. Faust memperkuat lapisan tanah dengan sihir serangan balik, namun setiap benturan menciptakan cahaya anihilasi baru yang mengguncang udara. Amelia tetap melantunkan mantranya. Matanya terpejam, tubuhnya bergetar menahan tekanan sihir yang semakin besar.
Pertempuran antara Rio dan Faust berubah menjadi hujan serangan dan pertahanan tanpa henti. Setiap sihir dibalas dengan sihir lain, setiap lapisan pelindung hancur sebelum sempat mengeras. Faust mulai kehilangan kendali, kekuatan sihirnya terkuras cepat, sementara Rio terus menekan tanpa memberi ruang bernapas. Gelombang es dan air beradu dengan batu dan tanah. Suara benturan sihir menggema seperti guntur di bawah langit beku. Dinding es yang memisahkan mereka dari dunia luar bergetar hebat, seakan ikut menderita karena kekuatan yang dilepaskan di dalamnya. Ketika akhirnya cahaya anihilasi terakhir memudar, akhirnya seluruh dinding batu runtuh. Tombak-tombak es yang melayang di udara mendekat, sementara Faust berlutut lemah dengan kedua tangan dan lutut menempel di tanah. Tubuhnya gemetar, kekuatan sihirnya habis, dan pandangannya kabur. Semua yang menyaksikan dapat melihat bahwa pertarungan itu telah berakhir. Rio berdiri tegak di hadapannya dengan ekspresi tenang. Ia mengingat bagaimana murid-muridnya pernah dipaksa merasakan penderitaan yang sama, kehabisan sihir hingga tubuh mereka runtuh tak berdaya. Kini, Faust merasakan akibat dari perbuatannya. Dalam kepasrahan, Faust bertanya dengan suara serak, menatap Rio penuh kebingungan. Ia tak mengerti mengapa penyihir di depannya tidak kehabisan kekuatan meski telah bertarung begitu lama. Ia mengenakan banyak batu sihir, namun bahkan dengan bantuan itu, tubuhnya tetap melemah. Rio menjawab dengan nada datar. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penyihir keliru memahami hakikat sihir. Mereka percaya kekuatan itu hanya bersumber dari dalam tubuh atau energi yang mengalir di udara, padahal keduanya tidak cukup untuk menciptakan materi. Sihir sejati melampaui batas teori dunia, menembus hukum konservasi energi dan logika fisika. Faust mendengarkan tanpa benar-benar memahami. Baginya, penjelasan itu terlalu jauh dari nalar manusia. Namun Rio tahu, di balik batas pemahaman itu tersembunyi rahasia sejati sihir yang selama ini hanya disentuh oleh sedikit orang. Ia menatap Amelia yang masih melantunkan mantra di kejauhan dan menyadari bahwa mantra yang sedang dibentuk telah mencapai tahap akhir. Keringat mengalir di wajah Amelia, bibirnya bergetar menuntaskan kalimat terakhir dari mantra terlarang. Dalam sekejap, pusaran energi hijau di sekelilingnya berubah menjadi badai yang melengkung membentuk setengah bola raksasa. Ruang di sekitarnya bergetar, udara tersedot, lalu meledak ke arah pusat. Ledakan itu mengguncang tanah, menciptakan dentuman yang memekakkan telinga. Gelombang tekanan menyapu debu dan pecahan batu ke segala arah. Tak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, hanya cahaya dan kabut tebal yang menelan pandangan. Ketika debu akhirnya mereda, di tengah medan yang hancur tampak bongkahan es seukuran manusia berdiri tegak di antara sisa-sisa pertempuran. Dari dalamnya muncul sosok berjubah biru yang berjalan perlahan melewati kabut. Para penyihir Kaisar Api terdiam, sebagian tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rio masih hidup. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang. Matanya dingin seperti es. Mereka tahu tidak ada gunanya melawan. Tak satu pun dari 7 orang itu bergerak. Di antara mereka, Amelia terbaring tak bernyawa di tanah. Di sisinya, Nilde berlutut sambil menggenggam tangan sahabatnya. Air mata menetes tanpa suara. Rio berlutut di samping tubuh itu, menempelkan telapak tangan ke dada Amelia dan merasakan hening yang dalam. Jantungnya telah pecah. Namun tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan bagi seorang penyihir air, itu berarti masih ada kesempatan. Dengan kendali penuh, Rio memaksa darah mengalir melalui pembuluh yang mulai membeku. Ia memastikan otaknya belum mati, lalu memanggil Nilde yang masih menangis di sampingnya. Penyihir berambut merah itu menatap dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang dilakukan Rio. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ia akan mencoba menghidupkan Amelia kembali, menggunakan ramuan alkimia yang sangat kuat, hadiah dari seorang teman jenius. Untuk itu, ia harus membedah dada Amelia dan menyemprotkan ramuan langsung ke jantung. Nilde menatapnya lekat, lalu mengangguk tanpa suara. Harapan tipis lebih baik daripada menyerah sepenuhnya. Dengan sihir air yang tajam, Rio memotong pakaian Amelia, lalu membelah dada dengan presisi bedah yang sempurna. Ia menciptakan alat dari es untuk membuka tulang dada, mengekspos jantung yang rusak,
dan membekukannya tipis agar tidak berdarah. Ramuan biru muda disemprotkan perlahan ke jantung yang retak, menyebarkan cahaya lembut yang memperbaiki jaringan yang hancur. Namun jantung itu tetap diam. Rio menempelkan tangan ke dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya, lalu menghubungkan ritme itu pada lapisan es yang menutupi dada Amelia. Perlahan, denyut halus muncul di balik permukaan es. Jantung itu kembali bergerak. Nilde menatap dengan mata berkaca-kaca ketika warna kehidupan mulai kembali ke wajah sahabatnya. Rio tersenyum tipis, lalu menutup luka dengan sihir air dan ramuan yang tersisa, mengembalikan kulit dan otot seperti semula. Ia memeriksa denyut nadi Amelia sekali lagi dan mengangguk puas. Amelia masih hidup. Amelia membuka matanya perlahan, mendapati Nilde menangis lega di sisinya. Di dekat mereka, Rio berdiri dengan tenang, memberitahu bahwa semuanya sudah berakhir dan baik-baik saja. 5 orang lain yang menyaksikan dari kejauhan masih tertegun, belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Es yang menahan Flame Emperor, Faust, dan para pengikutnya kini telah hancur, tanda bahwa pertempuran besar benar-benar usai. Rio menghapus sisa dinding es di sekitar Abel dan Flame Emperor, memberi mereka ruang untuk bergerak. Flame Emperor segera mendekati Amelia dengan wajah khawatir, sementara Rio menjaga ketenangan suasana agar tak ada lagi ketegangan. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, semua orang mulai menarik napas, menilai keadaan, dan memastikan bahwa tak ada lagi bahaya. Amelia, yang baru saja hidup kembali, duduk perlahan, masih kebingungan antara mimpi dan kenyataan. Nilde tak berhenti menangis, memeluk sahabatnya seolah takut kehilangannya lagi. Rio menatap keduanya dengan tenang, tak banyak bicara, namun kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Ia memastikan semua orang berada dalam kondisi aman sebelum mengambil langkah berikutnya. Namun, untuk menjaga stabilitas, Rio memutuskan membekukan kembali Faust, Flame Emperor, dan para pengikutnya dalam dinding es berlapis 300. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tindakan pengamanan agar mereka tidak mengganggu yang lain. Ia memberi instruksi singkat bahwa malam nanti, lapisan es itu akan mencair dengan sendirinya. Setelah semuanya tertangani, Rio dan Abel berjalan menuju medan perang utama di selatan. Mereka berbicara tentang sihir yang digunakan, dampaknya, dan potensi ancaman yang mungkin tersisa. Dalam perjalanan, Rio menjelaskan bagaimana sihir peti esnya bisa tetap terhubung dengannya bahkan dari jarak jauh, hingga memungkinkan kendali penuh atas sihir pembekuan tanpa kehilangan stabilitas energi. Ia membandingkan hubungan itu dengan persamaan fisika yang rumit, seolah menghubungkan ruang, energi, dan gravitasi dalam satu sistem magis. Abel mendengarkan dengan takjub sekaligus bingung. Ia menyadari bahwa pemikiran Rio melampaui pemahaman sihir pada umumnya. Bagi Rio, sihir bukan sekadar alat bertarung, melainkan bentuk pengetahuan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mereka berbicara panjang lebar tentang kemungkinan menyatukan prinsip fisika dari dunia lama dengan konsep sihir di dunia ini, sebuah langkah menuju pemahaman baru tentang kekuatan magis. Ketika langit mulai cerah dan udara pertempuran mereda, keduanya menyadari sesuatu. Meski perang telah berakhir, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dunia ini tak hanya soal menang dan kalah, tapi tentang mengerti hakikat kekuatan itu sendiri, tentang hubungan antara energi, materi, dan sihir yang menenun seluruh alam semesta. Dalam keheningan sisa medan perang, Rio dan Abel melangkah berdampingan menatap ke depan. Mereka tahu batas kekuatan sejati tidak diukur dari kekuatan tempur, melainkan dari pemahaman dan pengetahuan yang terus tumbuh. Pertempuran telah usai, tetapi perjalanan menuju rahasia terdalam sihir baru saja dimulai.